panas ini yang ngomong ini loh, tidak saya. Itu ketika kelamaan, yang disalahkan Nabi itu yang kelamaan. Karena supaya orang seneng sholat, ya sholat itu jangan jadi problem dong. Cara nggak jadi problem gimana ya? Jangan lama. Kayak apa agama ini? Sholat tuh sebaik sholat aja dikompromikan dengan hukum sosial. Karena kalau sholat terlalu lama nanti ibadah jadi problem. Sampai segitunya. Ya makanya apalagi kalau kamu sudah ngerasa suaranya elek, tak baku tuh kul huwa ya. Terus suaranya elek bakoro. Suaranya elek. Ini kok diting-ditingan. Mustaqim bagus gak suaranya? Paling bagus ya. Sholat ya gitu aja ya, dibagi ya. Yang suaranya tidak bagus suruh imami duhur, asar aja. Tadi yang bagus biar maghrib apa isya ya. Ya udah gitu aja. Ya tapi sudah teruskan ya. Jadi yang jelas ada kelompok ketiga. Yang jelas ini ya, yang kalau kita bisa niru ya, wa ilaman yang zur ilaihi bi ainir rahmah wa la yu'athirul munqata'ah wa tabau. Nah ini ketika Imam Ghazali fahadi daqaiqu diniyah. Ini detail-detail yang setiap turuqus salikin itu beda-beda. Wa yakunu amalu kulli wahidin ala ma yaqtadihi haluhu wa waqtu. Jadi mulai dulu ini urusan relatif, urusan subjektif. Jadi tidak bisa kamu, ada orang itu maksiat bawaannya kalau nggak dikerengi ramari ya ada, yang bawaannya dikerengi tambah nemen ya ada, bawaannya nggak jelas ya ada, banyak ya kalau itu banyak. Jadi mulai dulu tuh ulama dulu tuh fair seperti itu, nggak perlu diperdebatkan lah, sudah mulai dulu ya beda bimuqtadal hal wal waqti ya. Nah sekarang orang kan milih, kalau yang keras nyari dalil keras terus, yang lunak cari dalil lunak terus, akhirnya dalil kok dicari-cari itu gimana? Ciri utama kebenaran itu fi awali wahlah. Ada ciri utama kebenaran itu al-badihiyah. Makanya kalau dalam ilmu ushul fikih disebut watabadur alamatul haqiqah. Penemuan pertama itu bukti yang digandaki Allah hakikat. Misalnya kamu sama orang nakal tanggo kamu, tak kandani malah nemen. Spontan orang itu pasti gitu. Karena di mana-mana sosialisasi itu dibutuhkan. Ketika negara atau kiai atau tokoh mau bikin apa? Pertama targetnya mesti sosialisasi. Sesuatu pasti ada tadrijan, itu siapapun, teori manapun, di dunia apapun ya itu namanya badiyah, pikiran segitu itu disepakati. Nah kita kalau langsung marah, langsung mengusir, itu udah pikiran badiyah yang konsensus. Misalnya anakmu nakal, dengar misalnya nyuruh anak kiai, dengar anakmu pacaran, pikiran pertama itu seorang manusia itu ya dikadani siap-siap. Karena tadi itu badihi, itu orang itu kamu kepengen beli mobil, pikiran pertama ya saya nabung sih, mesti begitu. Nah, jadi ya pasti begitulah. Itu kalau kamu ngukur mana yang benar tuh at-tabadur alamatul haqiqah. Kalau kamu ngaji usul fikih itu kan at-tabadur alamatul haqiqah. Karena konsensus lah, agama ini fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Jadi nggak mungkin lah kita ingin sesuatu kemudian tidak berproses. Ya saya teruskan ya. Tapi kamu jangan kaget kalau setiap angkatan beda. Ini jelas wa yakunu amalu kulli wahidin ala ma yaqtadi halu wa waqtu. Terus wa muqtadal ahwal fi hadil umur imma makruha aw manduba fatakunu fi rutbatil fadail wa la tantahi ila tahrim wal ijab. Nah ini jelas. Metode-metode itu sudahlah. Paling kalau benar ya manduba, kalau salah ya makruha. Kamu jangan kalau orang salah metode tahrim, enggak bisa. Oh metode itu misalnya gini, ada orang enggak nahi mungkar. Wah ini haram, kiai udah punya kepedulian tidak nahi mungkar, ya jangan gitu, itu urusan manhat. Manhat itu tidak bisa berstatus tahrim atau ijab karena ini fleksibel bimuqtadal hal wal waqti. Jadi ini alimnya Imam Ghazali ya, karena ya tidak bisa. Fa inna dakhil tahta taklif aslu ma'rifah lillah wa aslu hubbadalika qad la yata'adda minal mahbub ila ghairihi wa innamal mu'tadi ifradul khub wastilahu wa dalika la yadkhulu fil fatwa wa tahta dhahiri taklif. Jadi rasa itu tidak bisa dikendalikan taklif. Artinya gini, agama saja itu tidak bisa ngatur-ngatur rasa. Ini kan misalnya gini, contoh gampang ya, kamu tidak usah tersinggung, pasti kamu mengalami, bukan mungkin tapi pasti nggak mengalami. Wadah orang rokokan, keriting, jualan, puasa, gendut rokokan, cowok itu rokokan, itu kayak mau angkel, semua angkel harus dianggap cowok itu orang bener.
baru ketemu cowok wayu menarik rokokan mesti oleh mangkel gitu. Wes jawab jujur ya, nggak usah munafik kamu. Nggak betul ya? Nggak betul. Jadi itu nggak bisa terus. Misalnya wong tuamu pesen gini, cung, kejogeman pacaran mbek cawe wedok sing rokokan. Juli sing rokokan wayu cuantik, wong sopan misalnya. Yo rokokan tapi sopan. Terus kayak mesti ibu ngono larangan kok ngono gitu. Tapi misalnya si rokokan welek gendut keruiting wes lungguhe nyigrek bener ibu ora oleh ternyata pembenaran anda ini butuh fakta yang lain gitu ya kok elek be ayu gitu mas lu kayak ngantul gak makanya guyonan yang kiai-kiai kan gitu Pak Kaji anak sampean tombok innalillah tapi menang itu ya guyonan tapi menurut saya itu betapa manusia itu mudah diobang-ambingkan masyhur tuh guyonan di kiai-kiai Pak Kaji ono cawe itu numpak sepeda motor GL Max Pro dan di saya kan sepeda lanang wah luput suwo kebablasan bareng ngono tapi ini ku ponane jenengan semoga terus pro pangeran. Ternyata orang reaksi ya berdasar kroni kan. Kalau yang maksiat orang lain yang tidak hubungan dengan kita banti lanat pangeran gitu. Setelah dikasih tahu ini ku ponane jenengan. Muga-muga terus pro pangeran. Jangan-jangan kita juga gitu dengar orang yang maksiat di tempat-tempat maksiat langsung benci tapi bareng dikabari ini ku koncone jenengan sing nate nyervit gratis jenengan traktir semoga-moga tuh bareng itu reaksinya karena al-insan Abdul Ihsan. Jadi ini bukan fatwa yang mengikat ndak nanti takut ijabu malam yajib tapi ini kita ngomong ilmiah kita ngendikan ilmu berdasar yang difatwakan Imam Ghazali di kitab apa Ikhya. Jadi ini pernah tak baca di depan 100 ulama di pas 100 harinya mungkin lebih ribuan mungkin yang datang pas acara itu dan itu dilegitimasi. Jadi ini mutafak lah karena saya tidak ngomong mingki bali nafsi tapi berdasar teks yang ada di Ikhya. Soal nanti misalnya kita salah di interpretasi atau salah di perilaku ya itu normal kita sebagai manusia tapi saya pastikan kitab ini orisinil bahwa mulai dulu menanggapi kemaksiatan kemungkaran itu terjadi 3 kelompok tapi semuanya tentu ingin merubah. Saya pastikan yang yahlidul qola juga tidak karena kebencian pribadi yang lunak juga bukan karena menikmati lah yang ribet kita ini kan lunak karena ini kalau yang cantik ke masjid sudah islami wah gak ada pemandangan lah itu ribet jadi gayanya halus tapi banyak kepentingan. Ya ini jelas ya. Jadi mulai dulu makanya Imam Ghazali sampai punya gelar Hujjatul Islam. Di sini kelihatan apa detail-detailnya Imam Ghazali dan beliau berargumentasi zaman sahabat pun ketika melihat seperti itu ya beda-beda kan diantara yang didawuhkan beliau kan mulai periode apa sahabat kan beliau ngendikan apa itu fa inna na'lamu annal ladzina syaribul khamra wa ta'atu al fawahisha fi zamani Rasulillah sahabah maka nuyuhjaruna bil kulliyah bal kanu munqasimina. Jadi beliau cerita mulai dulu masyhur kan dulu di sahabat ya itu ada orang namanya Nuaiman kila namanya Abdullah itu di Bukhari jelas wa kana yulaqabu khimaron saking gableknya itu teman-temannya kalau manggil tuh khimar. Terus wa kana yuthiqu Rasulullahi katsiran dan dia yang orang yang mudah memperbuat Nabi itu tertawa-tawa bawaannya itu bodoni mbek Nabi masyhur itu kalau dia ada pedagang keliling itu Bu atau Pak sini dahar sama Nabi setelah dahar lagi sing bayari sopo ya jenengan derek dahar masyhur itu ya sahabat ya ada yang gitu lah itu kalau mabuk nggak di masjid nggak afdol dia nggak mau di bar kalau mabuk di masjid dia nggak pernah lihat jauh dari Nabi nggak pernah kalau mabuk itu di masjid sama sahabat-sahabat lain jadi khat itu diberi sanksi kalau bahasa pondok ditakzir ditakdib. Terus saking overnya sahabat yang mentakdib ada yang ma'aktaroma syarib tal khamrat bena di Rasul kowe ujug nemen ngarepe Nabi kok ngono kelakuan anta malun kowe ku malun. Tapi apa kata Nabi la tal'anuhu fa innahu yuhibbu wa rasulah masyhur itu di kitab Bukhari
Itu oleh komentari Syurahul Hadis, falam yukhriju bil maksiyah anil mahabbah. Ternyata ketika orang ini maksiat, Nabi masih mensifati punya, karena dia tidak mau jauh dari Nabi. Kan banyak orang-orang fasik yang bawaannya nggak mau jauh dari kiai. Makanya orang Indonesia itu kemungkinan tidak tobat itu kecil, karena pas nakal ya cek para kiai, dijazai ya cek diwoco. Jadi misalnya nyon sewu bar delok maksiat entek 1 juta, ini orang masjid ya cek nyumbang. Cuma kok mau 50.000 cek orang ngimbang gitu. Tapi buahnya. Jadi akhirnya ya orang ini orang baik. Jadi makanya ini pentingnya ngaji Quran. Saya mohon lah, ini BG, ini PSG, setidaknya kamu lihat di dikte Quran lah pikiran kita. Mulai dulu itu Allah sudah membayangkan, dan itu pasti terjadi. Ada kelompok semua akhiruna atarofu bidzunub, penting tarofu bidzunubihim falam yuharrim halalan wala yuhallilu haraman. Sepenting itu kaidah di fikih itu, kamu jangan pernah menghalalkan yang haram, jangan pernah juga mengharamkan yang sudah. Kalau salah itarofu bidzunubihim. Makanya di antara aturan istighfar gimana? Kita Rabbana dzulamna anfusana, itu aturan istighfar. Kamu merasa salah dulu. Misalnya saya jadi pegawai negeri, misalnya saya Pak Zerkasi ini di Kemenak. Mungkin kerjanya benar, atmosfernya benar, semuanya benar, tapi tetap saja salah. Kamu itu dipinterkan itu supaya idza ruja'u ilaihi maling biru qaumahum idza ruja'il malah gak ruja'u malah ruja'u ila departemen. Dalam kebenaran kita pun pasti ada salah, apalagi dalam misalnya saya datang ke Jakarta gini kan ya benar, datang ke sini ke Begit kon mulang sampai dengarkan ya benar. Tapi tanyakan anak saya yang di rumah yang kelas 3, Bapak kenapa sih ke Jakarta ya? Salah cara dia. Dan nanti kalau Allah lebih melihat anak saya, hanya anak kecil yang nggak berdosa, saya tetap salah ke sini. Meskipun dosa saya ditanggung sampean. Artinya dalam kebenaran saja ada kesalahan itu. Nah, makanya kalau donga untuk Rabbana dzulamna anfusana. Nah, makanya urutan pertama iktarofu bidzunubihim, nak salah aku ngaku. Salah berargumentasi. Salah ngotot. Kok Joko-Joko tua salah ngotot. Skandani nak nikah sunah Rasul jek ngotot. Ya itu kan zaman dulu. Kalau sekarang harus mapan dulu, kalau enggak aku kakean teori no. Kandani kene utlubur rizqa binikah niku riyen ye sakniki. Ribet teh. Wah angel kandani santri saiki teori ya. Lan kula di santri lanang kuwatah mbak kada ibu arep rabi-rabi ora yo wis buan. Nanti kandani malah berargumen. Mulai santri-santri semangun kota ini teori tok. Coba sampean tak kandani kon tawakal ra mikir pekerjaan, gak iso kan santri kota ra iso. Nah santri desa iso Bajar kasih. Kandani sing ngandel kon tawakal. Santri kota ra iso. Gimana? Wis mlaku-mlaku gak go ATM ra wani. Gak go HP ra wani. 2 kilo lupa ninggal ketinggalan milih kembali. Cepet di kalau ada apa-apa gimana ini? Padahal dulu berhari-hari gak bawa HP. Jadi nah makanya wa akharuna itu nomor 1 ukurannya i'tarofu, karena kelakuannya piye? Jenis ini kelakuannya kholatu amalan sholihah wa akhara konser ya kok ngarep, kok ono selawatan ya kok ono artis wayu delok dosokan, ono kiai melok dosokan salaman. Jadi malaikat iki penggemar sopo yo. Ini penggemar artis, penggemar kiai. Ya sama-sama hero. Kepen roh artis yo wani dosokan, kepen roh kiai yo wani. Ya terusannya aja, tapi itu menggembirakan, tapi asal wahu. Jadi ya muka-muka pengiran nyepura, tapi kelasnya ya muka-muka. Kelakuan ini itu tidak bisa dipastikan. Kelasnya ya muka. Beda kalau haladul walati jaratun tunjikum min adzabin apa? Alim itu untuk minuna fil harus waktu jadi namanya Mbak Malim terus. Nah itu Pak Komil langsung yaghfir lakum. Warna itu kelas tinggi itu mesti langsung yaghfir. Nah sing kelas ngene ya sasa. Sasa itu sampai lah. Kayak aja langsung mesti nek kok ayate asa kok. Asa yang menawa-menawa. Menawa-menawa. Lah itu banyak kepentingan.
Tapi yang jelas itu asa ya, semoga ya tadi mungkin aja. Ya jadi ini jelas ya, supaya maksud saya baca ini tak niati dari rumah supaya kita melihat beberapa kelompok di Indonesia itu ya tidak kaget. Mulai dulu yang Yahlidul Kola ya ada, yang Yudhirul Bukhdo ya ada, yang kelihatan keras, nggak suka maksiat juga bagus. Masa maksiat disukai kan ya tidak baik. Yang nggak jelas kayak orang Jawa, nggak melo-melo ya mulai dulu ya ada. Makanya ini jenengan harus matur nuwun sama saya, karena perilaku kebetulan yang ternyata punya dalil. Alhamdulillah. Jadi nanti kalau setelah ini terus wah ada dalilnya di Ihya halaman berapa, pokoknya kata Gus Ba ada lah. Ya jadi ini terusan ketiga ini yang semoga kita bisa niru ya, karena itu cerita Wali Songo versi kiai, versi film, versi buku semuanya sama. Tambah melihat maksiat, tambah tertantang kasih sayangnya, sehingga terus sampai bina kayak gitu ya. Versi film saja yang kamu tahu, mungkin versi film itu gambarannya Wali Songo itu masya Allah, sabarnya, telatennya, semuanya masya Allah. Darani wudhunya raup, darani syahadatnya sekaten, soalnya darani jimat kalimat soto, jimat syahadat itu maksudnya itu wong itu kudu de merah delimo itu dalimo ya tauhid. Itu kata Mbah Mun itu orang dulu malah gua golek merah delimo akeh, aduh ribet. Merah delimo itu maksudnya dalima, orang itu harus berpegangan dalam surat Ikhlas itu qul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan diakhiri dal sampai 5. Dal-dal yang di kulhu itu yang di akhir-akhir itu kan 5. Maksudnya itu saya kira orang iso liyane lah, sementing itu dal 5. Maksudnya tauhid ini benar dulu, apa? Tauhid ini benar dulu. Karena itu telaten datangi tempat maksiat. Ini kayak gambaran di film-film. Dulu gambaran film-film kuno juga sama kan, ada warung terus penjaganya gitu yang datang kuda. Dulu ya gambarannya ada gitu. Sekarang ya nggak ada lagi, mungkin banyak ya. Itu dulu ya banyak sama lah. Untuk ukuran zaman itu ya banyak sama. Tapi telatennya orang Jawa bilang apa ya dituruti. Darani sloko laila. Sloko itu maknanya suluk gitu. Bahasa Jawa jadi sloko. Nah darani ya tadi kayak di Jogja itu ada sekaten itu dulu, kata cerita-cerita itu Kalijogo ngadakan satu konser wayang yang boleh nonton, yang bayar tiket. Lah tiketnya itu baca apa? Syahadat. Terus dari sekaten dari kata apa? Syahadat. Ya dituruti orang kok terus ini gak fusha ini. Kamu benarkan sinnya syahadatain. Kamu itu ada saja. Oh kiai nyaran ya. Ya fusah. Ya ini jelas ya supaya apa kamu ingat betul bahwa ini ndak gaweane Gus Ba, gaweane Papa di sini mulai dulu di Ihya ini ya, yang jelas ikut kita Bu Adabil Ulfah wal Fahab. Nah terus ini contoh belajar saya supaya sampean ngerti nak. Terus di sini tak tambahin, dan itu di bab Ihya yang sama, fa inna tafriq bainal ahbab min mahabis syaiton. Ya, fa inna tafriq bainal ahbab min mahabis syaiton. Jadinya gini, misalnya Pak Zarkasi maksiat atau saya maksiat, terus bawaannya Pak Zarkasi itu benci saya karena Gus Ba setelah maksiat. Berarti tafriq bainal mukminin, yaitu min mahabis syaiton. Setan suka, wah saya alhamdulillah orang Islam gak saling mencintai, gak saling menyayangi, sekarang sudah ditafriq. Meskipun asal usulnya tafriq demi temannya maksiat, tapi tetap saja kamu memenuhi target setan, yaitu tidak innamal mu'minuna ikhwah. Itu kan bagus oleh berhujahnya Imam Ghazali. Artinya gini, ya oke lah kita benci maksiat, benci ketidakbenaran, tapi jangan pula punya akibat tafriq itu kalau itu sesuai target setan itu gitu. Makanya kita dengan kelompok yang berbeda ya berusaha tetap saling mencintai, saling, cara bahasa politiknya merangkul. Tapi kita kan tidak politikus. Kalau politikus merangkul kan ke partainya, kalau kita kan kiai ya merangkul supaya jadi baik. Kalau politik merangkul kan agar ke partainya. Jadi itu alasan yang saya suka. Fa inna tafriq bainal ahbab min mahabis syaiton. Loh, saya kalau nuruti mangkel sama, mungkin bahkan dengan santri kita sendiri kadang mangkel wae ngaji turu. Saya ngaji tak kok halaman, kadang nuruti mangkel ya mangkel. Wah itu kan itu mangkel loh. Tapi ketika aku mangkel, setan seneng.
sekarang ada model baru kiai gedeng santri ini. Setan kan, lu kan mesti gak ajarannya Nabi lah. Ajarannya Nabi bainal mukminin itu al mawaddah warahmah. Ini ajaran mesti setan lah. Misalnya saya kesini kecewa sama sampean mangkel, setan seneng. Oh sukses saya. Bikin Gus Bak mangkel becak biki. Ajarannya setan, mana ada ajaran Nabi kon gedeng sampean. Mesti kon seneng. Seneng contohnya makso. Seneng sampean butuh makso. Artinya ya sudah begitulah. Jadi kalau sampean nggak bisa dakwah secara baik, minimal ngerti targetnya setan tuh at-tafriq bainana wa baina ahibbaina, bainana wa bainal mu'minin, bainana wa baina ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka misi setan ini harus kita batalkan, kita kalahkan. Makanya mangqala fil yaumi salasa marrat aw marham ummata Muhammad kutiba minal abdal. Karena itu termasuk perlawanan terhadap setan. Setidaknya meskipun kamu tidak bisa aplikasi nyata senang setiap orang Islam, karena kita manusia ya, kadang bawaannya gak cocok, bawaannya gak simpatik, tapi setidaknya di depan Allah kita masih berdoa marham ummata Muhammad wa ma asli ummata Muhammad wa ma tajawaz an ummati Muhammad. Setidaknya Allah tahu kita lah bahwa watak dasar kita itu ingin mencintai orang Islam. Cuma keterbatasan kita bawaannya mudah terprovokasi, mudah benci. Tapi ini biar basariyah lah gitu. Tapi mental kita ya marham ummata Muhammad. Dan itu kalau kamu baca sehari 3 kali saja itu kutiba minal abdal, sudah jadi wali abdal, kan keren. Nanti tak daftarkan lah kalau belum. Meskipun nanti ahli inventarisir jangan dulu ini. Nanti bisa dirayu, tapi kelompok ini nggak bisa disuap, resikonya ini nih. Jadi ini apa penting sekali ya supaya jenengan ngerti. Jadi kalau bawaan, coba kita ini punya istri, normalnya kan sayang. Nyatanya tetap disuruh doa sama Allah, Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun. Bawaan sering ketemu itu mangkel. Bawaan roh suami amen ketemu wong ayu ya mangkel. Bawaan suami roh istri uswaya teko njuk kopi wa-anan ya mangkel. Kan nuruti asbabul bughdi itu banyak sekali. Tapi baru kayak donga Rabbana hab lana min azwajina tukaran ya rukun nih. Ya anake akeh. Tadi tukarane ya jalan terus anake ya. Jalan terus, jadi malaikat ya iskal piye karepe. Ya semoga nggak jadi sudahlah kalau tidak bisa baik-baik banget ya bahwa wa akharuna tarafu bi dzunubihim khalatu amalan shalihah wa akhara sayyi'ah. Semakome asa dan semakome asa. Sampai dari Pak Zakasi terusane inna wa ghafur rahim. Tapi ghafur rahim ada harganya, khud min amalihim shadaqatan. Dadi aja tobaté istighfar tok. Dari tangga istighfar kok gak untung aku. Tapi kalau sudah, kalau istighfar kan gak untung ke tetangga kan benaka wa benawa. Kowe masuk maca ping 1000 kan bagi tangga gak penting. Atok kowe rapati istighfar 1 juta. Makanya itu hebatnya Islam, ya disuruh istighfar tapi ya khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi karena kalau istighfar itu gak ngefek secara apa? Sosial. Jadi kayak apa baiknya Islam? Saya ingin di sini pondok Quran ayat-ayat gini itu sudah musobir fil qalb sibghata wa man ahsanu minallahi sibghah. Jadi kita gerakan kita ya Qurani, perilaku kita, pikiran kita seperti sifat Rasulullah itu kana khuluquhul Quran wa simatuhul ghufran. Kayak apa? Kitab-kitab madaih dulu kayak kitab tiba muji Nabi wa kana khuluquhul Quran wa simatuhul ghufran. Nabi itu akhlaknya Quran wa simatul ghufran. Bawaannya kalau melihat orang salah itu memaafkan. Oh kalau Wazir kasih salah di SP. PNS SP terus lah. Kalau pondok keamanan takzir ya. Kalau di sini istilahnya apa? Kalau di Gontor apa? Kalau orang salah diberi ikop. Wah, keras lagi. Kalau di Soda Sarang itu ya takzir ya. Kalau bahasa halusnya takdib sebenarnya ya. Tapi benar diikop aja. Sadis. Aduh. Kalau di sini apa istilahnya? Ya. Oh, BNI Roma. Gaya dai. Kayak wah ya top, sudah makom paling tinggi ya. Ya tolong itu diajarkan ke teman-teman ya yang tadi. Kalau yang nggak punya kitabnya Ihya itu aja di copy,
disosialisasi supaya manhaj kita berdakwah itu jelas, mulai terus ilmiah kita juga jelas, jadi nggak mangkel sama yang keras mulai dulu ya ada, nggak mangkel sama yang nggak jelas mulai dulu juga ada, terus yang BNI Rahmah juga ada. Kamu tinggal milih partai mana aja. Kalau watak dasar kamu sudah temperamental, wah ini yang pas. Tapi kalau watak kamu dari dulu gak jelas, ini aja yang yuridu adu. Ya, tapi apapun itu kan ada ilmiahnya Pak Sargas ya, butuh kita ini ada ilmu.